Sonora FM. Sahabat Sonora, kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan Wali Kota Prabu Muli, Bapak Ridho ya, yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Ini terkait dengan komentarnya mengenai diskualifikasi paslon nomor urut 2 dari Pilkada Ogan Ilir, karena ini dikaitkan juga dengan keluarga Yahya. Pak Ridho. Siap. Pak Ridho tadi menarik ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Ridho. Tanggapannya kembali mengenai keluarga Yahya ini, karena kan terlihat ini sudah cukup lama ada di politik ya Pak ya. Ya. Jadi begini loh Mbak, memang mungkin dari orang tua dulu kan, orang tua kami kan kepala desa ya. Bahkan beliau dulu hampir 35 tahun menjadi kepala desa. Nah itu, jadi menurut saya bukan dinasti, memang titisan darah dari orang tua dulu Mbak ya. Ya, jadi memang diajarkan dari dulu, seperti kita misalnya diajarkan kayak orang tua dulu. Kalau jadi pemimpin itu jangan membedakan satu sama lain loh. Kenapa? Allah saja tidak membedakan. Makanya itu banyak menjadi program kita saat kita dipercaya sebagai pemimpin. Itu sebenarnya pendidikan orang tua itu banyak Mbak untuk kita. Itu seperti yang kita lakukan sekarang itu rata-rata didikan dari orang tua yang kita aplikasikan saat kita menjabat. Masalah dinasti itu kan gini loh Mbak, ini kan pilihan rakyat. Beda kalau dia sekda, mungkin dinasti ini kan dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Itu kan masyarakat yang memilih, kan masyarakat bisa. Nah yang kedua, masyarakat lebih pintar, pemimpin itu layak apa sih program-program yang dilakukannya. Itu kalau menurut saya Mbak. Dan kalau dia jabatan sekda atau jabatan kepala dinas, mungkinlah keluarga dia diangkat jadi kepala dinas, keluarga dia diangkat sekda. Tapi kalau ini kan masyarakat yang menentukan, bukan kita. Nah itu. Tapi kalau walaupun dinasti, kalau dia mampu, baik, lebih baik dari yang ada, menurut saya nggak jadi masalah. Kan masyarakat menjadi kontrol. Jadi kan banyak yang mengontrol. Dan masyarakat sekarang kan adalah segala-galanya. Dialah yang menentukan siapa pemimpin dia ke depan. Menurut saya itu Mbak. Jadi. Pak, ini terkait dengan paslon dari Ogan Ilir. Ini keponakan Pak Ridho Yahya berarti ya? Yang ikut ya? Nah, gimana tuh perasaannya Pak ketika pasangan yang satunya didiskualifikasi? Pernah cerita nggak sih Pak dia Pak? Enggak juga Mbak, kami sudah terbiasa bagi kami ada pasangan yang, nggak ada pasangan yang, karena ini namanya politik Mbak ya, kita nerima apa adanya, karena kita yakin, kalaupun kita jadi kan masih jadi, kita enggak, banyak kejadian kita sendiri tidak jadi. Ada yang kejadian 5 pasang kita jadi. Jadi bagi keluarga kami itu bukan sesuatu kegembiraan juga dengan dia. Nah, jadi tidak ada kegembiraan bagi keluarga kami. Tapi khususnya introspeksi. Nah, itu introspeksi dan koreksi. Kami yakin dan percaya walaupun dia mungkin kan ini ada sesuatu yang mungkin pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu aja. Jadi kita kembalikan kepada Allah sehingga kita tenang hidup kita Mbak. Jadi ini bukan suatu gembira bagi kami Mbak. Kita biasa aja. Kemarin saya ngobrol dengan Kak Mawati, dengan Yaya, dengan Api. Bagi kami tidak ada Pak. Tidak ada misal, aduh kami gembira. Enggak lah, yang seperti ini biasa-biasa aja sih. Iya. Oke. Pak, apakah Pak Ridho misalnya nih, ini sudah masuk ke ranah politik, harus siap menang dan siap kalah ya Pak ya? Iya pastilah. Makanya saya kebetulan keluarga saya hobi olahraga Mbak. Orang olahraga itu sportif Mbak. Orang sportif siap terima, siap kalah. Perhatikanlah kami. Kami kan pernah kalah dulu Pak Mawardi waktu di DPR, siap kita. Waktu Pak Mawardi kemarin, anaknya si Opi, kita siap, kita diem aja. Bahkan wakil Bupati OI pun tidak kita isi. Kita siap Pak. Nah jadi, yang kita aneh itu giliran orang mendapatkan hal kok dia tidak siap gitu. Mbak lihat sekarang. Hampir 5 tahun wakil di OI itu tidak diisi wakil, karena kita sportif, kita siap menerima keadaan apa yang terjadi. Yaitu kalau Tuhan menghendaki itu tidak bisa apa-apa Mbak, kita hanya bisa berusaha, mati-matian lah kita berusaha. Kalau Allah belum menghendaki nggak dapat apa-apa juga. Itu. Oke. Yang jelas ini keluarga Yahya tidak berada di belakang apa yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu Pak ya. Jadi gini loh Mbak,
banyak orang ini kan mengukur baju di badan. Nah, kalau saya di wali kota saya akan berbuat ini. Kalau orang gini saya akan membalas gini. Tapi itu bukan karakter daripada keluarga Haji Yahya Ahmad, Pak. Kami duduk seperti ini karena kami dizolimi, kami yakin orang menzolimi kita ini tidak perlu kita balas. Nanti ada yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin mereka mengkoreksi. Jangan-jangan kita dulu membuat gini, oh ini Allah membalas kita. Sebenarnya begitu. Jadi kalau kami bukan tipe seperti itu lah, Mbak. Pak Mawardi menjadi wakil gubernur, saya menjadi wali kota. Ini kan karena kami dizolimi, tapi kami tidak membalas sama sekali. Nah, itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat harkat derajat daripada keluarga kami. Itu aja konsepnya, Mbak. Itu konsepnya. Oke. Pak, satu lagi, bagaimana menurut Bapak dinasti politik? Apakah layak atau bisa terus dipertahankan seperti itu, Pak? Karena di pemilu 2020 ini cukup banyak, Pak. Kalau menurut saya ya, nanti saya salah lagi, Pak ya. Karena dinasti kebetulan keponakan saya nyalon. Sebenarnya gini kan, yang pertama kan yang milih masyarakat. Sepanjang dia pilkadanya secara sportif, menurut saya tidak masalah. Yang kedua, masyarakat kan tahu siapa yang dekat dengan dia. Masyarakat membutuhkan sekarang dua parameter dari masyarakat memilih seorang pemimpin. Pertama, masyarakat itu butuh seorang pemimpin itu ada perubahan, ada manfaat saat orang itu menjabat. Misalnya pembangunan terjadi di mana-mana. Yang kedua, itu dekat nggak dia dengan masyarakat, lupa nggak dia masyarakat. Jangan sampai waktu dinyalonkan dia dekat dengan masyarakat, tapi setelah jadi dia malah menjauhi masyarakat. Nah, itu kedua, pembangunannya tidak ada. Ini kan masyarakat akan menilai. Sonora FM.